Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan soal aswaja bab 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Hifatun Najwa dengan NIM 240201055 kelas PGMI 2A. Soal yang pertama dari bab 1 yaitu mengapa dalam masalah syariat antara Nabi satu dengan yang lain mungkin berbeda. Selanjutnya soalnya nomor 2 dari bab 2, jelaskan perbedaan Islam pada periode Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Jawaban yang pertama yaitu perbedaan syariat antara satu nabi dengan nabi lainnya adalah hal yang memang terjadi dan memiliki hikmah serta tujuan ilahiyah. Meskipun inti ajaran tauhid atau keesaan Allah selalu sama, namun syariat hukum-hukum praktis bisa berbeda. Berikut adalah beberapa alasan. Yang pertama, periode perbedaan kondisi dan kebutuhan umat. Allah SWT mengutus para nabi dan rasul pada masa dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Setiap umat memiliki tingkat pemahaman, kebudayaan, dan tantangan yang unik. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan umat pada masanya. Misalnya, pada zaman tertentu mungkin diperlukan syariat yang lebih keras untuk mendisiplinkan masyarakat yang sangat keras kepala. Sementara di zaman lain, syariat bisa lebih lunak karena masyarakatnya sudah lebih beradab atau berkembang. Yang kedua, ada perkembangan manusia dan kemajuan zaman. Seiring berjalannya waktu, manusia mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, termasuk pemikiran, sosial, dan peradaban. Syariat yang diturunkan secara bertahap mencerminkan proses evolusi manusia ini. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya di setiap periode waktu. Syariat Nabi Muhammad SAW sebagai syariat terakhir datang untuk menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena manusia pada masa itu dan seterusnya sudah dianggap siap untuk menerima syariat yang lebih komprehensif dan universal. Yang ketiga, ada ujian dan cobaan bagi umat. Perbedaan syariat juga bisa menjadi bentuk ujian dari Allah SWT. Umat diuji apakah mereka patuh dan taat terhadap syariat yang diturunkan kepada nabi mereka. Meskipun syariat tersebut mungkin berbeda dengan syariat umat sebelumnya, ini mengajarkan pentingnya kepatuhan mutlak kepada perintah Allah melalui Rasulnya. Yang keempat, penetapan dan penghapusan hukum atau nas. Terkadang suatu hukum yang berlaku di masa Nabi sebelumnya kemudian dihapus atau diganti dengan hukum yang baru pada masa Nabi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Allah berhak menetapkan dan menghapus hukum sesuai dengan hikmahnya. Contohnya adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ada universalitas ajaran Islam. Meskipun syariatnya berbeda, intinya sama, yaitu mengisahkan Allah, tauhid. Perbedaan syariat justru menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dan bijaksana dalam mengatur kehidupan hambanya. Puncak dari syariat-syariat ini adalah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersifat universal, komprehensif, dan menjadi penyempurna. Syariat Islam datang untuk seluruh umat manusia dan tidak terbatas pada kaum atau waktu tertentu. Dan pada akhirnya semua syariat berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT. Perbedaan yang ada merupakan bagian dari kebijaksanaan ilahiyah untuk membimbing manusia menuju kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan konteks zaman dan kondisi umat masing-masing. Dan selanjutnya
Jawaban dari soal nomor 2 dari bab 2. Periode Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memiliki perbedaan signifikan dalam hal kepemimpinan, fokus dakwah, dan perkembangan institusi. Meskipun keduanya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Islam, berikut adalah perbedaannya secara rinci. Yang pertama yaitu periode Rasulullah SAW pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Kepemimpinan yang tunggal dan ilahiyah. Nabi dan Rasul adalah pemimpin agama. Nabi dan Rasul sekaligus pemimpin negara. Keputusan beliau bersifat final dan didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki otoritas ilahiyah yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Sumber hukum utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau adalah sumber hukum utama yang langsung diturunkan dan diamalkan. Pembentukan fondasi Islam fokus utamanya adalah pembentukan akidah atau tauhid, akhlak, dan syariat dasar Islam. Pada periode Mekah, fokusnya adalah pembinaan akidah, sementara di Madinah setelah hijrah, fokusnya meluas pada pembentukan masyarakat madani, sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi Islam. Negara Madinah, beliau mendirikan negara Madinah dengan piagam Madinah sebagai konstitusinya yang mengatur hubungan antar berbagai komunitas Muslim, Yahudi, dan lainnya dengan prinsip keadilan dan toleransi. Beliau berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya terpecah belah di Jazirah Arab di bawah panji Islam. Perang yang terjadi pada masa ini sebagian besar bersifat defensif atau untuk menegakkan kedaulatan Islam. Rasulullah SAW adalah teladan hidup atau uswah hasanah bagi seluruh umat. Kebijaksanaan, keadilan, dan akhlak mulia beliau menjadi pedoman langsung bagi para sahabat. Yang kedua ada periode Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Kepemimpinan manusiawi pengganti Rasulullah. Para Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang mendapat petunjuk. Mereka menggantikan peran Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Namun bukan sebagai nabi atau rasul. Tugas kenabian terakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sumber hukum. Selain Al-Quran dan Sunnah, mereka mulai mengembangkan ijtihad atau penalaran hukum Islam untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ada nas jelasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini menandai dimulainya pembentukan fikih Islam. Pengembangan dan perluasan wilayahnya, fokus utamanya adalah mempertahankan persatuan umat setelah wafatnya Nabi, terutama pada masa Abu Bakar dengan Perang Ridha, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan. Wilayah Islam meluas hingga ke Syam atau Suriah, Mesir, Persia, dan sekitarnya. Pemerintahan Islam mulai terinstitusionalisasi dengan pembentukan departemen-departemen seperti Dewan Al-Kharaj untuk keuangan pada masa Umar, sistem peradilan yang lebih terstruktur, dan pembentukan angkatan bersenjata yang terorganisir. Pada masa Utsman bin Affan dilakukan standarisasi dan pembukuan mushaf Al-Quran untuk menjaga kemurniannya dari perbedaan bacaan. Meskipun masa keemasan periode ini juga diwarnai dengan tantangan internal seperti pemberontakan dan konflik pada politik yang memuncak pada masa Khalifah Utsman dan Ali yang akhirnya mengarah pada fitnah kubra. Para khalifah berupaya keras mengimplementasikan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya, kesimpulannya, periode Rasulullah SAW adalah
fase peletakan dasar dan fondasi Islam secara langsung dari wahyu. Sedangkan periode Khulafaur Rasyidin adalah fase konsolidasi, implementasi, dan ekspansi ajaran Islam yang telah diletakkan oleh Nabi, dengan para khalifah sebagai pemimpin yang berusaha menjaga dan mengembangkan ajaran tersebut di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah serta melalui ijtihad. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.